Aku krungu-krungu Pak Muki nggawe fatwa haram son horeg. Pak MUI itu maksudnya MUI, teman-teman ya. Nih, fatwa haram tentang son horeg. Dan menurut Gus Ikdam, yang seperti ini sudah jangan dibahas lagi. Karena yang punya son horeg itu sudah ketemu sama MUI. Terus ini wis ora usah gaduh terkait berita-berita seperti son horeg atau apa. Ini pun panggil para pemimpin-pemimpin paguyuban, Mas David Blizzard, Ya. Mas Briwo. Ini pun panggil kali MUI Jawa Timur. Tuh, sudah ketemu sama MUI Jawa Timur. Jadi nggak usah gaduh, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, karena sebenarnya fatwa MUI itu sudah keluar teman-teman ya. Sudah keluar, ada nomornya, nomor 1 tahun 2025 MUI Provinsi Jawa Timur tentang penggunaan son horeg. Ini sudah keluar fatwanya ya. Jadi kemarin geger, gaduh dan macam-macam sudah keluar fatwanya. Tapi kayaknya masih ada yang nggak terima atau mungkin ini belum paham, belum tahu persis bagaimana sih isi fatwa dari MUI itu, sehingga ada orang yang berkomentar seperti ini. Aku krungu-krungu Pak Muki nggawe fatwa haram son horeg. Ya, dengar-dengar Pak MUI, MUI, Pak MUI bikin fatwa haram son horeg. Sebabnya ning son horeg kuwi enek wong wedok seksi-seksi joget-joget. Ya, nggak selalu sih, nggak selalu. Ada juga yang di belakang son itu yang joget nggak pakai baju seksi. Kadang ya tertutup dan ya kadang malah nggak joget, cuman jalan saja sih Pak. Jadi nggak semua, karena di karnaval di kampung-kampung itu kan satu son belakangnya ada dancer, satu son lagi belakangnya ada dancer lagi. Nah itu ada beberapa yang memang tidak joget, entah itu capek, entah itu memang niatnya cuma jalan-jalan saja. Itu juga ada Pak ya. Jadi nggak semuanya ada dancernya. Saya pernah dikasih lihat video oleh teman saya itu di beberapa tempat ada yang sonnya itu memang nggak bawa dancer seksi, alias cuma pengen jalan-jalan mengikuti son horegnya saja. Ini lho Pak Muki analoginya. Pak MUI. Neng HP-mu kuwi enek nggih buka situs porno. Bentar-bentar, analoginya ke HP teman-teman ya, ke HP ini bisa membuka apapun termasuk situs-situs itulah pur ya, pur lah pokoknya ya, nanti saya sebutkan malah salah. Ning kono enek wong wedok udah meleding-meleding akeh jutaan. Ya, kalau masuk ke situs porn itu ya, situs porn itu memang banyak sekali kita menemukan iya semacam itulah. Kalau memang dibuka ya. Nyapa kok awakmu orang gawe fatwa haram HP? Bentar. Kenapa tidak memberikan fatwa haram kepada handphone ya? Padahal handphone itu lebih bermaksiat lagi isinya. Mergane awakmu ora wani. Oh, enggak berani. Pak MUI-nya enggak berani. Ini nane ya label kulkas halal. Iya. Kalian pernah lihat nggak sih kemarin itu ada fatwa kepada barang, yaitu kulkas halal. Apa kulkas liar diuntal? Ya kulkas kan nggak dimakan, kenapa kok dikasih fatwa halal gitu loh. Padahal kan ya kegunaannya cuma untuk menyimpan makanan ya. Saiki mengharamkan son horeg. Kok aneh-aneh kok sama Pak Mu'i. Pak MUI, kok aneh-aneh sih Pak kalian itu Pak, ya Allah, kulkas atau
lemari es dikasih label halal, ya. Padahal kalau diisi daging babi itu malah bahaya. Jangan-jangan yang haram bisa jadi halal karena kulkasnya halal. Nah, ini kan aneh juga ya. Oke, Pak. Oke, saya tahu perasaan Anda. Oke. Gini, kita buka dulu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ya. Nih, teman-teman. Jadi MUI mengeluarkan fatwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang ditulis di sini. Yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya, dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Jadi boleh kalian menggunakan sound system, itu boleh. Selagi itu bermanfaat ya. Memanfaatkan teknologi itu boleh. Yang kedua, setiap individu memiliki hak berekspresi. Oke, ya, memiliki hak masing-masing dari kita. Hobinya sound horeg, oke. Selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Kalau kalian mengganggu orang lain, telinga orang lain ini mendengarkan kerasnya sound horeg. Kalau itu mengganggu, maka ya kalian merampas hak orang lain. Intinya seperti itu fatwanya. Ketika penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas. Nah, ini kalau bisa jangan melebihi batas, teman-teman ya. Akan ada batasnya tuh. Telinga kita itu kuatnya mendengarkan berapa suara yang masuk, ibaratnya seperti itu. Nah, itu harus dipahami juga ya, Pak ya. Harus dipahami. Kalau melebihi batas wajar yang diterima oleh manusia, maka itu akan mengganggu orang lain juga, merusak kesehatan ya, membahayakan kesehatan. Yang keempat, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, untuk pernikahan, pengajian, sholawatan, dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya boleh. Jadi penggunaan sound systemnya itu kalau di pengajian, di pernikahan, dan tidak dibarengi dengan pesta miras, itu boleh. Tapi kalau sesuai nomor 3, poin 3, apabila merusak fasilitas umum, terus juga membahayakan kesehatan, terus ini diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga, hukumnya haram. Paham ya? Jadi sound horegnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Jadi Pak MUI ini juga memikirkan tentang usaha sound system. Jadi bukan mengharamkan sound systemnya, tidak. Yang kelima, battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudorot. Wis, ini battle sound ini kesinggung ini. Yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan idza menyia-nyiakan harta, maka hukumnya haram secara mutlak. Oke, berarti battle sound itu sekarang juga haram, teman-teman ya. Ini fatwa MUI. Nomor 6, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain wajib dilakukan penggantian. Kalau yang nomor 6 ini kayaknya sudah berjalan lama ya, teman-teman ya. Sudah berjalan lama, bahkan keuntungan dari adanya aktivitas sound horeg ini malah untuk kegiatan sosial, teman-teman. Contohnya ini, kontribusi karnaval dan santunan anak yatim. PHBI santunan anak yatim tahun 2025. Jadi, uang hasil parkir, sepeda motor, mobil, ini digunakan untuk kepentingan sosial juga, teman-teman ya. Jadi, jangankan ganti rugi barang-barang yang rusak, bahkan hasilnya itu ada yang positif ya, ada yang positif. Cuman teman-teman, jangan sampai ketika sudah clear seperti ini, sudah jelas fatwanya, jangan sampai kita menggoreng-goreng lagi, jangan sampai kita membuat kegaduhan lagi seperti teman-teman yang mengatakan bahwa ini sound nggak bermanfaat, nggak ini. Padahal poin 2, setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Jadi ya, kalau sampai sound horeg ini mengganggu, berarti merampas haknya orang lain. Dan ingat kata Gus Idam tadi, jangan bikin gaduh ya, apalagi yang tidak dilewati oleh sound horeg itu langsung. Kalau memang terganggu, lapor. Kalau memang terganggu ya.